syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memanggil banyak kami umat-Mu untuk Tuhan selamatkan, Tuhan teguhkan iman kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami melayani Tuhan dengan doa, dan juga kami menyembah, memuji Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Slamet Haryono di Wonogiri. Ya, Pak Slamet Haryono menanyakan tentang Lukas pasal 20 ayat 37. Apa maksud ayat itu? Jadi ayat itu menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Nah, Pak Slamet Haryono menanyakan maksudnya apa ini? Seperti itu. Nah, ada baiknya bukan hanya kita baca di ayat 37 saja ya. Karena kalau hanya di ayat 37 saja bunyinya hanya begini. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bunyinya hanya itu. Dan kita akan meneliti secara keseluruhan dari perikop ini. Perikopnya adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saya ingin baca mulai ayat 27, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu
dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah, yang dipertanyakan oleh Pak Slamet Haryono yang ini ayat 37 ini. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Nah, jadi seluruh perikop ini bunyinya seperti itu. Nah, boleh saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Slamet Haryono, yaitu bahwa peristiwanya pada waktu itu Tuhan Yesus itu sebetulnya dicobai dengan pertanyaan itu, dicobai oleh para Saduki. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan bahwa di tengah-tengah kerajaan umat pilihan Tuhan pada waktu itu semuanya sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Kaisar Romawi. Di tengah umat pilihan Tuhan itu menjadi daerah jajahan, seperti itu. Nah, lalu di tengah-tengah pemerintahan penjajahan Romawi ini ada juga majelis yang secara tidak resmi menjadi seperti DPR begitu. Tapi DPR tidak resmi, ya. Jadi kumpulan partai-partai yang membicarakan tentang kekuasaan adat, ya. Dikenal mereka itu sebagai Sanhedrin. Jadi majelis yang dihormati oleh rakyat juga, seperti itu. Nah, itu unsur-unsurnya terdiri dari ada unsur para golongan Farisi, para golongan Saduki, kemudian ada lagi unsur pensiunan-pensiunan imam agung, seperti itu. Nah, itu saudara. Nah, jadi yang saya tahu dari referensi yang saya baca adalah bahwa golongan Farisi itu mempercayai bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati dan bahwa ada malaikat, ada roh dan seterusnya. Tapi kalau golongan Saduki itu mereka tidak mempercayai ada kebangkitan orang mati dan ada malaikat. Jadi golongan Saduki itu tidak mempercayai adanya malaikat, adanya roh, seperti itu. Nah, jadi ini mirip kalau zaman sekarang juga kita menjumpai, ya, ada beberapa aliran teologi ini di zaman kita ini. Ada aliran Kristiani saudara, yang tidak percaya adanya neraka. Loh, ada ada saudara. Jadi aliran teologi itu bermacam-macam. Nah, aliran teologi itu ada berbeda-beda penafsiran. Nanti baptis saja ada beberapa cara baptis, ada yang cukup dipercik, ada yang selam, ada yang berpegang pada bendera, gitu. Karena pengikut Tuhan Yesus itu dianalogikan sebagai prajurit atau diterima sebagai prajurit. Jadi ketika dibaptis, namanya dibaptis itu cukup mengucapkan sumpah sambil berpegangan pada bendera, seperti itu. Nah, jadi aliran teologi itu kan ada macam-macam. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, mari kita nanti memilih aliran yang benar supaya jangan sampai tersesat, itu saudara, ya. Yang jelas cara membedakannya adalah yang dijelaskan oleh firman Tuhan itulah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan itulah yang benar. Nah, hanya sayangnya firman Tuhan itu sering ditafsirkan juga berbeda antara aliran yang satu dengan yang lain, makanya ada perbedaan semacam itu. Nah, kembali pada waktu itu
rupanya yang datang kepada Tuhan Yesus itu para golongan Saduki, yaitu orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Lalu mereka itu mempertanyakan sebuah kasus, entah kasus itu ada atau tidak gitu. Tapi rupanya ini sebetulnya dimaksudkan sebagai sebagai jebakan. Ya, minta maaf. Dimaksudkan sebagai jebakan supaya Tuhan Yesus tidak bisa menjawab, begitu, atau sulit menjawabnya, gitu. Kalau mungkin tidak bisa dijawab, gitulah. Jadi nanti para Saduki itu ingin membenarkan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, mereka mempertanyakan sebuah kasus di mana ada seorang laki-laki memiliki 7 orang bersaudara. Laki-laki yang tertua menikah dengan seorang perempuan, lalu perempuan ini ditinggal mati dan belum punya anak. Seperti itu. Jadi hukum Musa menjelaskan bahwa kalau seorang janda ditinggal mati dan belum punya anak, maka wanita itu harus diambil istri oleh saudaranya yang akan membangkitkan keturunan bagi almarhum suaminya. Jadi istri ini kemudian diambil istri oleh laki-laki kedua dalam 7 bersaudara itu. Tapi itu pun kemudian si suami juga meninggal. Lalu dalam kasus ini si istri ini diambil istri oleh laki-laki ketiga dari 7 bersaudara itu. Begitu sampai semua 7 laki-laki ini pernah memberi istri si perempuan itu, tapi tidak memiliki anak. Dan akhirnya perempuan itu mati. Nah, akhirnya orang-orang Saduki ini mempertanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus, besok kalau zaman kebangkitan terus si wanita ini jadi istrinya siapa? Karena ketujuhnya pernah menikah dengan wanita itu. Nah, ini pertanyaan jebakan, saudara ya, yang mempertanyakan tentang kasus, entah sekali lagi kasus itu entah ada atau tidak gitu. Mungkin juga ada memang kasus itu, lalu dipertanyakan kepada Tuhan Yesus itu dengan maksud supaya Tuhan Yesus tidak bisa menjawab, lalu membenarkan prinsip dari aliran Saduki yang tidak mempercayai bahwa ada hari kebangkitan, seperti itu. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan ayat 37 tadi, yaitu bahwa nanti pada zaman akhir itu manusia dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu tetap ada menurut Tuhan Yesus. Dan manusia itu nanti akan tidak dikawinkan, tidak kawin-mengawinkan seperti itu. Jadi manusia akan menjadi anak-anak Tuhan, tapi sudah tidak ada lagi kawin dan mengawinkan, menjadi seperti malaikat, dikatakan semacam itu. Ya, jadi untuk kawin dan mengawinkan dan menjadi memenuhi bumi itu rupanya hanya sepanjang manusia itu masih memiliki tubuh berupa darah dan daging. Tapi nanti kalau darah dan daging dosa itu sudah ditinggalkan dengan kematian, lalu manusia kembali kepada Tuhan rohnya, dan besok pada zaman kebangkitan diberi tubuh yang baru, sudah tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Nah, itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus mengenai kebangkitan orang mati itu sudah dinyatakan oleh Musa, yaitu dalam peristiwa semak duri. Rupanya pada waktu Musa di atas Gunung Sinai melihat semak duri yang terbakar tapi tidak hangus itu, di sana dikatakan bahwa Allah yang memanggil Musa, Tuhan yang memanggil Musa itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan dinyatakan bahwa Tuhan itu Tuhannya orang hidup,
bukan Tuhannya orang mati. Jadi ayat 37 yang dipertanyakan oleh Pak Slamet Haryono ini sebetulnya adalah menjelaskan tentang bahwa hari kebangkitan itu ada, dan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan mengawinkan seperti sekarang yang kita kenal di tengah-tengah umat manusia semacam itu. Nah, jadi inilah yang dapat saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Slamet Haryono Wonogiri. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini cukup menjawab pertanyaan Pak Slamet Haryono. Lalu nilai apa yang dapat kita serap dari peristiwa ini, dari perikop yang kita cermati kali ini? Nilai yang dapat kita serap saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini: dalam dunia keimanan ada banyak aliran teologi, tetapi kita harus hati-hati dan seksama dalam mencermati supaya tidak tersesat. Yang sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Itu ya. Ya, saya ulangi, dalam dunia keimanan ada banyak aliran teologi, tetapi kita harus hati-hati dan seksama dalam mencermati supaya tidak tersesat, yang sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara, dan nanti kita juga akan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Ini nama-nama ini ada lebih banyak adalah nama-nama yang sakit dan membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Ada yang masih menjalani kemoterapi, ada yang stroke, ada yang masih dalam rangka pemulihan dari penanganan batu ginjal, ada yang mengenai pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan, ya. Dan juga ada beberapa masalah, ada masalah usaha, kemudian ada yang nanti tanggal 7 besok akan berangkat ke ziarah ke Israel. Nah, kita doakan bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan dulu. Kita berkata, kuduskan hati ini untuk kami dapat menyembah. Lalu kita nanti menaikkan doa syafaat kita. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan, menjadikan nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Slamet Haryono yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Tuhan memberkati dalam hidupnya, dalam masa tuanya, berdua dengan ibu, mendampingi anak cucu dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, bahkan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal,
Tuhan memberkati sehingga kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan di kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang juga berdoa untuk kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami anak Alek Giovanu Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, dan juga nama-nama lain yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami membutuhkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberi, dan kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu permintaan doa, pergumulan doa dari saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, saudara kami Gustiati di Grobogan. Tuhan yang memberi, menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapak, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sekuler, pekerjaan kami dalam keseharian maupun pelayanan kepada Tuhan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati semuanya dapat kami selesaikan dan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu melalui online ini, dan jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi di hari-hari yang sama setiap jam 5. Yang jam 5 temanya berbeda. Temanya membaca kitab suci sambil direnungkan dari Kejadian akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu, pasal terakhir, ayat terakhir saudara ya. Jadi yang setia mengikuti doa pagi nanti akan selesai merenungkan seluruh isi Alkitab. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa juga. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.